khususnya ketakwaan. Jadi Abi kan selalu mengajak kita untuk memproses ya, dan bisa membedakan proses yang benar dengan proses yang tidak benar, yang kelihatannya saja. Itu selalu Abi tegaskan. Mudah-mudahan ibu-ibu paham dan mengerti maksud Abi itu ingin membedakan. Biasanya kita selalu memasukkan proses zohir nih ya, amal soleh, kebaikan, ya sholat, ya puasa, itu sampai di situ aja, ya kan? Merasa sudah cukup. Dan ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita sedekah, merasa itu sudah baik dan oke, berarti kita sudah berbuat baik, selesai. Padahal tadi ada sisi kebaikan yang tersembunyi, yang ini yang harus menjadi perhatian utama tadi ya, yang di dalam hati, sumber, sebab. Kalau bahasa Abi tadi konsideran, makanya bilang alasan ya, biar bahasa sederhananya, Abi suka milih kata biar dipahami ya. Alasan kita melakukan sholat, alasan kita melakukan puasa, alasan kita bersedekah, ini lebih penting dari perilaku itu sendiri, ibadah-ibadah yang kita kerjakan tadi. Karena gara-gara salah konsideran, gara-gara salah alasan, ya kan? Yang 3 orang tadi itu kan udah contohnya. Orang yang jihad itu kan salah niat tuh, salah alasan, salah sebab. Dia mau jihad, padahal subhanallah jihad itu kan amal soleh, puncaknya amal ya, amal soleh. Dalam Islam itu kan jihad. Tapi alasannya biar dibilang pemberani, gagal ya, kelihatannya dia jihad, perang betulan, dia pegang pedang, dia lawan semua musuh ya, bahkan terlihat paling berani begitu, tapi ternyata ketika menghadap Allah, ya Allah saya kan meninggal jihad. Tidak, karena tujuan jihad kamu liqalu annahu jari, karena kamu alasan ikut berjihad biar dikenal menjadi orang pemberani. Gagal, gagal total, nggak masuk ke dalam surga gara-gara alasan, gara-gara konsideran, gara-gara niat. Nih, itu maksud Abi ya. Jadi jangan cukup kita berhenti di tataran zohir, kita melakukan kebaikan, tapi pastikan ya sebab kita itu ya melakukan juga sudah sesuai dengan yang diridhoi Allah, begitu maksudnya. Jadi harus memastikan itu. Begitu juga puasa, alasan imanan wahtisabannya ini harus kuat. Alasannya karena yakin keimanan kita kepada Allah, dan ihtisab itu berharap pahala dari Allah. Itulah yang memotivasi kita tadi ya, kata Abi, saum kita, qiyam kita, tahajud kita ya, kemudian qiyam Lailatul Qadar kita. Itu alasannya memang karena iman, karena yakin, dan karena ingin dapat pahala dari Allah. Barulah ya, insya Allah menjadi benar ya. Jadi, ya, zohir kita benar, alasan kita benar. Barulah ini akan mendapatkan keberuntungan tadi. Itu mungkin kesimpulan ya, ini menjelaskan kesimpulan, dan ini harus senantiasa kita evaluasi dalam perjalanan kita ya, kehidupan kita, ibadah-ibadah kita, karena seringkali kita suka lupa nih ya, atau melalaikan alasan-alasan ini, atau penyebab-penyebab ini, atau motivasi-motivasi ini ya. Kita merasa sudah cukup ketika kita sudah menjalankan kebaikan-kebaikan itu ya. Itu saja barangkali yang bisa tambahkan ya, untuk sekedar menjelaskan ya, yang tadi Abi sudah uraikan dengan sangat detail ya, dan itu menjadi kesimpulan kita. Termasuk juga masalah rezeki tadi kan ya, kan kita biasanya ingin ditambahkan dari masalah rezeki, kita biasanya sudah punya sumber rezeki yang terhitung tadi ya. Kita udah, suami kerja di A, gaji udah tahu kita sebulan berapa, itu yang dimaksud Abi, terhitung kan. Yang pasti kita jarang memasuki wilayah yang min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak dihitung, tidak di luar ya, nalar gitu ya, atau di luar di luar yang nggak pernah kita sangka-sangka itu kan. Nah, kita jarang berani memasuki itu. Orang biasanya lebih tenang, lebih nyaman dengan gaji yang sudah ya tadi disangka itu, udah jelas ya, ada prediksinya. Nah, padahal ketika kita bertakwa dengan betul-betul takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya udah nggak usah khawatir. Yang terhitung pun sudah tidak, seharusnya sih tidak menjadi sesuatu yang kalau berkurang pun nggak jadi sesuatu yang menyedihkan. Bahkan kalau tadi ya ada berita diputus misalnya, ada kemungkinan ada WFH-nya, bukan WFH digaji ya, betul-betul dirumahkan begitu, kita nggak khawatir, karena masih lebih banyak lagi yang min haitsu la yahtasib. Tapi catatannya adalah bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Masalahnya apapun akan ada solusinya. Nah ini loh yang harus kita pastikan. Kita ini takwanya sudah betul belum? Ketakwaan kita sudah full belum ya kan? Kalau belum berarti buah-buahnya pun belum kita rasakan.
Nah ini yang harus kita proses. Bahasa Habis selalu gitu ya, proses, bukan cukup tahu mah tahu ya. Ayat tinggal dibaca, dipahami, dimengerti, ngerti mah ngerti ya, tapi betul-betul diproses atau tidak keyakinan itu. Ini yang menjadi PR besar kita, dan PR ini ya terus selama dan sepanjang hidup ya. Itu saja ya, itu saja barangkali sambil persiapan yang belum berwudu. Kalau yang mau terang di bawah kali ya, ini gelap banget masih gelap ya. Ya, kemudian juga Allah sudah memberikan hati itu memang dua potensi. Kira Umi bilangnya dua potensi, dua hal ini dimungkinkan kita bisa ya. Jadi ada potensi fujur, ada potensi durhaka, potensi ngeyel, potensi bandel, dengan potensi takwa, dengan potensi baik. Itu ada dua-duanya pada manusia. Nah, cuma tadi kata Habis, mau milih yang mana? Selalu juga Umi tegaskan, mau kufur juga silakan milih. Dua-duanya ada pada manusia. Memang manusia ini kan selalu Umi bilang, manusia ini adalah makhluk yang paling utama, paling mulia, tapi juga paling berat konsekuensinya. Ya kan? Karena dia diberikan kebebasan memilih. Ya kan? Memilih mana dari dua jalan yang ditakdirkan atau diwahyukan oleh Allah kepada setiap diri manusia itu. Selalu waspada. Karena potensi ini selalu ada pada kita, bisa baik, bisa buruk. Atau kadang-kadang sekarang lebih baik, tiba-tiba ntar setengah jam lagi ada perasaan jelek. Gitu. Lagi baik-baik aja kita sama teman, tiba-tiba muncul perasaan kesel. Itu kan ada terus. Ya kan? Makanya harus waspada terus. Kemungkinan kita berubah jadi fujur, nauzubillah, jadi durhaka atau jadi buruk dengan potensi yang selalu. Nah ini kita pengen jaga dalam posisi tetap istiqomah dalam takwa kan gitu ya. Nah, makanya rumusannya kalau banyak kan hadis juga, banyak juga pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, gimana caranya kita biar tetap takwa, biar tetap soleh, biar tetap baik, kan itu yang kita harus upayakan terus ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang baik, mencari majelis-majelis ya yang mengingatkan kita tentang kebaikan, menghindari memang otomatis hal-hal yang berpotensi untuk memunculkan fujur kita, kejelekan kita. Itu ada potensi itu, makanya kita menghindari itu. Ya, biar yang muncul dan mendominasi, yang menguasai diri kita adalah potensi kebaikan, potensi takwa kita. Itu alasannya kenapa kita ngumpul kayak hari ini kan. Kita bilang nggak ada pentingnya kita ngumpul hari ini kalau tidak memastikan ya bahwa kita memang ingin terus berada, memastikan dalam jalur ketakwaan. Biar beruntung kata Abi mah. Itu bahasanya ya. Yang Umi memperjelas saja bahwa begitu maksud. Inilah yang kita lakukan setiap harinya, memastikan kondisi kita stabil dan sudah on track bahasa di jalan yang memang sesuai. Hama itu sesuatu yang kita inginkan, yang kita niatkan. Ya, ini juga kan baru hama aja kalau kebaikan itu baru keinginan saja, kemauan itu sudah dicatat kebaikan. Jadi bukan cukup sekedar ilmu kan ya tadi ya, bukan cuma informasi, bukan sekedar pengetahuan, tetapi sampai muncul kemauan. Kalau kemauan kan berarti sudah muncul nanti dalam sikap dan tindakan. Ya, barulah berarti. Kalau baru kalau kebaikan itu baru dihama aja, baru hama itu baru muncul keinginan saja udah kebaikan. Apalagi dilakukan ya kan? Tinggal dilipat gandakan saja. Nah, ini potensi yang sebenarnya Allah terlalu baik buat kita itu ya. Menginginkan kita itu selalu dalam kebaikan intinya ya, namun sayangnya belum semuanya kita memahami ya. Nah inilah kita belajar terus belajar untuk memastikan kita ada dalam keinginan yang baik, keinginan yang sesuai dengan yang Allah ridhoi. Itu kan yang paling berat ya. Sudah ya, mungkin itu saja ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat ya silaturahim keluarga. Kalau tidak boleh mudik pun lewat video call. Semoga insyaallah ya bernilai sama karena saat ini kita dilarang untuk mudik sesaat ya. Insyaallah. Janji kedoain anak-anak. Jadi sore kita dapat jodoh. Oh iya. Oh gitu. Banyak yang punya perjalanan, tinggal jodohin aja dah. Sama satu nih. Iya. Ya, ada permintaan khusus untuk anak-anak kita dimudahkan jodohnya yang sudah
Amin, amin, amin ya Allah. membangun rumah tangga. Semoga Allah mudahkan jodohnya. Siapa nih mau diabsen? Mbak Ica. Siapa lagi? Mas Rifki. Terus Mbak Aja. Mbak Ica, ya Mbak Ica yang baik, Mbak Ica nya Karisa, nya Celilis, ya siapa lagi? Salsabilanya Putri Mbak Titi, ya. Ya, nanti aja. Ya sudah yang tadi nama-nama disebutkan, kita doakan semoga dimudahkan jodohnya, diberikan yang soleh untuk pasangan yang wanita, solehah untuk pasangan yang pria. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah dengan keyakinan bi barakatul Fatihah, dengan berkahnya Al-Fatihah. Semoga Allah kabulkan di bulan yang sangat dikabulkan setiap doa dan permintaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair Umi.